Nah, mengikuti 4 hal dari 10 tadi. Itu berlaku untuk na'at hakiki, yaitu na'at yang mensifati man'utnya langsung, atau na'at yang memiliki domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Berbeda lagi dengan na'at sababi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar kitab Jurmiyah, yang pada kali ini kita akan membahas tentang babun na'ti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun na'ti, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Bab na'at. Di dalam kitab Al-Jurmiyah, na'at adalah tabi', isim tabi', isim yang mengikuti kepada man'ut, kepada yang dina'ati, kepada yang disifati. Dalam segi apanya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Dalam segi rafa, nasab, khafd, berarti dalam segi i'rabnya ya, wa ta'rifihi wa tankirihi, dan dalam segi ma'rifat atau nakirahnya. Nah, di dalam kitab Al-Jurmiyah dijelaskan bahwa an-na'ta yatba'u man'utahu fi raf'ihi in kana marfu'an wa fi nasbihi in kana mansuban wa fi khafdihi in kana makhfudhan wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan wa fi tankirihi in kana nakiratan. Jadi na'at itu adalah yang mengikuti kepada man'utnya di dalam segi rofaknya ketika man'utnya rofa, mengikuti di dalam segi nasabnya ketika man'utnya yang diikuti yang disifati nasab, di dalam segi khafdnya ketika man'utnya dibaca khafd, atau mengikuti kepada man'ut di dalam ma'rifatnya ketika man'utnya berupa isim ma'rifat, dan yang terakhir mengikuti segi nakirohnya ketika man'utnya adalah isim nakiroh. Wadzalika fi na'atil hakiki. Nah, itu berlaku untuk na'at hakiki. Jadi na'at ini di dalam kitab yang lebih luas keterangannya dibagi dua, ada na'at hakiki, ada juga na'at sababi ya. Na'at hakiki itu na'at yang merofakan isim domir yang kembali kepada man'utnya. Ini contohnya seperti ini. Taqulu qoma zaidun al-aqilu. Qoma fi'il. Fi'il harus mempunyai fa'il. Fa'ilnya zaidun. Zaidun menjadi fa'il. Fa'il harus baca rofa. Alamat rofanya adalah dhamma. Ya, al-aqilu di sini menjadi na'at. Al-aqilu ini di sini ada domir mustatir yang kembali kepada zaidun. Jadi na'atnya merofakan fa'il yang kembali kepada man'ut. Jadi qoma zaidun, zaid berdiri, al-aqilu yang berdiri sopo zaidun. Jadi yang disifati adalah man'utnya. Itu yang disebut dengan na'at hakiki. Nah, zaidun dibaca rofa, maka al-aqilu juga harus dibaca rofa, al-aqilu. Ya, alamat rofanya dhammah sebab isim mufrad. Zaidun di sini isim ma'rifat karena menunjukkan nama ya. Maka al-aqilu juga isim ma'rifat, mana tanda-tanda ma'rifatnya ada alif dan lam ya. Jadi na'at itu mengikuti dari segi i'rab, ma'rifat atau nakirohnya. Kemudian wa ra'aitu zaidan ya. Ra'aitu fi'il fa'il. Nah, zaidannya menjadi maf'ul. Maf'ul dibaca nasab, alamat nasabnya adalah fathah sebab isim mufrad. Al-aqila. Nah, mensifati zaidan. Al-aqila, saya melihat zaidan al-aqila yang berakal. Nah, di sini al-aqila dibaca nasab karena mengikuti man'utnya. Man'utnya zaidan, yang disifatinya zaidan ya. Jadi al-aqila ini kembalinya ke zaidan ya. Maka harus dibaca nasab juga. Alamat nasabnya adalah fathah sebab isim mufrad. Kemudian zaidan adalah isim ma'rifat, maka al-aqila juga di sini ada ma'rifat, yaitu ada alif dan lam. Kemudian contoh selanjutnya wa marartu bi zaidin al-aqili. Marartu fi'il fa'il bi zaidin jar majrur, ba huruf jar, zaidinya dijarkan oleh huruf ba,
al-madjarnya kasroh sebab isim mufrad, al-aqili, nah di sini menjadi na'at. Na'at harus mengikuti tadi salah satu rofa nasab khofadnya. Di sini baca khofad berarti dia harus dibaca khofad juga. Alamat khafadnya kasroh sebab isim mufrad. Kemudian Zaidin juga lafadznya ma'rifat, isim alam, ya, maka al-aqili juga harus ma'rifat menggunakan alif dan lam. Itu yang dinamakan na'at dalam kitab Jurmiyah. Nah, di dalam kitab yang lebih luas keterangannya, ya seperti Mutamimah ya syarah Jurmiyah, ada tambahan, bukan hanya mengikuti dari segi i'rabnya, rafa, nasab, khafad, atau dari segi ta'rifnya atau nakirohnya, ada juga mengikuti dari segi mu'annas atau muzakarnya. Jadi ketika man'utnya muzakar, maka na'atnya juga harus muzakar. Kemudian juga dari segi adadnya, bilangannya, ketika man'utnya itu mufrad, maka harus mufrad juga na'atnya. Ketika man'utnya tasniyah, maka na'atnya juga harus tasniyah. Ketika man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Seperti contoh, ja'a rojulun aqilun. Nah, di situ ja'a fi'il madi, rojulun fa'il daripada fi'il ja'a, kemudian aqilun. Nah, di situ aqilun na'at daripada rojulun. Tadi mengikuti segi i'rabnya, rojulun dibaca rofa, aqilun juga harus dibaca rofa. Dari segi ma'rifat atau nakirohnya, rojulunnya nakiroh itu mudahnya bisa kemasukan alif dan lam. Nanti ada keterangan selanjutnya. Maka aqilun juga nakiroh, aqilun. Kemudian dari segi mufrad atau muannasnya, rojulun laki-laki, ya lafadznya laki-laki, aqilun juga laki-laki. Kalau hindun berarti aqilatun, man'utnya adalah perempuan, maka harus perempuan juga. Kemudian dari segi adadnya, bilangannya, rojulun laki-laki satu, maka aqilun juga menggunakan lafaz mufrad. Atau kalau seandainya dua, ja'a rojulani aqilani, ja'a rojuluna aqiluna. Jadi harus mengikuti. Jadi mudahnya na'at mengikuti kepada man'ut dalam 4 hal dari 10. 4 hal di sini maksudnya i'rabnya rafa, nasab, khafad salah satunya. Kemudian dari segi nakira ma'rifatnya, ya dipilih salah satunya. Jadi mengikuti i'rab, terus nakira ma'rifatnya. Kemudian dari muzakkar atau muannasnya mengikuti juga. Kemudian dari adadnya, mufrad, tasniyah atau jamaknya harus mengikuti juga. Nah, mengikuti 4 hal dari 10 tadi. Itu berlaku untuk na'at hakiki, yaitu na'at yang mensifati man'utnya langsung, atau na'at yang memiliki domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Berbeda lagi dengan na'at sababi. Na'at sababi itu yang merofakan isim dohir. Jadi contohnya seandainya qoma zaidun al-aqilu abuhu. Nah, al-aqilu abuhu, qoma fi'il, zaidun fa'il, al-aqilu na'at, ya, abuhu menjadi fa'il daripada al-aqilu, disebut dengan na'at sababi. Nah, kalau na'at sababi mengikuti man'utnya itu hanya dalam 2 hal dari 5 berarti, ya, hanya dalam segi i'rab dan nakirohnya saja, tapi dalam segi muzakkar muannasnya tidak. Contohnya ja'a zaidun al-aqilatu ummuhu. Na'atnya mengikuti fa'ilnya, hukumnya seperti fi'il. Kemudian dari segi bilangannya juga tidak mengikuti kepada man'utnya, tapi mengikuti kepada fa'ilnya. Contohnya qoma zaidani al-aqilu abuhu. Al-aqilu abuhu. Meskipun di sini lafaznya zaidani, ya man'utnya, tapi karena di sini na'atnya merupakan na'at sababi, yaitu yang merofakan isim zohir, maka dari segi adadnya, bilangannya, dia mengikuti fa'ilnya seperti fi'il. Itulah penjelasan tentang na'at ya di dalam kitab Jurmiyah, dan sedikit pembahasan dari kitab yang lebih luas keterangannya. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam membaca kitab kuning ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.